Assalamualaikum teman-teman. Nah, berjumpa lagi kita di video Ustadzah pada tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengalamanku di rumah ya. Baik. Nah, apa saja pengalaman-pengalaman di sekolah? Tentunya teman-teman sangat ya rindu kepada sekolah, belajar di sekolah, bermain di sekolah bersama teman-teman dan para ustadz dan ustadzah. Nah, untuk itu yuk kita akan membahas lagi atau mengenal lagi apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, selanjutnya kita ada di landasan tauhid, teman-teman. Nah, landasan tauhid kali ini adalah tentang hadis riwayat Tirmidzi. Nah, Rasulullah bersabda, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Barang siapa yang menyayangi, Allah akan menyayanginya. Siapa yang memutuskannya, Allah juga akan memutuskannya. Dalam hadis ini kita dianjurkan untuk saling menyayangi sesama muslim, sesama manusia, sesama makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Karena Allah menyayangi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang menyayangi sesamanya. Tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh saling bertengkar, tidak pula memutuskan tali silaturahim. Karena sifat kasih sayang itu adalah salah satu sifat terpuji, sifat yang baik yang harus kita miliki. Tidak boleh kita saling mendendam, iri dengki. Jadi teman-teman di rumah dengan adik, dengan kakak, dengan kedua orang tua, dengan saudara yang lain harus saling menyayangi ya. Nah, di sini ada pengalaman saat di sekolah. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu guru memajang kaligrafi. Nah, di sini ada percakapan. Kata ibu guru, siapa yang mau menggunakan alat ini? Alat ini Bu mengambilkan sapu, ember, dan kemucing. Saya Bu, sambil murid-murid mengacungkan tangannya. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Nah, jadi ibu guru mengambilkan sapu, ember, dan kemucing untuk murid-murid bekerja bakti dan bergotong royong membersihkan kelas. Nah, teman-teman saat di sekolah apa saja yang teman-teman rindukan pada saat kita belajar bersama, atau pada saat kita bermain bersama, atau kadang-kadang di sekolah kita juga ada jalan-jalan sehat ya teman-teman, ada market day ya. Sungguh sangat rindu sekali teman-teman ya. Nah, semoga kita dapat berkumpul lagi suatu saat. Allah mengizinkan, semoga kita bisa berjumpa lagi, semoga kita bisa bermain bersama lagi dengan teman-teman. Oke, selanjutnya ungkapan permintaan tolong. Nah, kita sebagai manusia biasa, manusia sosial, kita selalu akan membutuhkan pertolongan orang lain ya. Di saat kita kesulitan, misalnya kita kesulitan dalam mengerjakan tugas di rumah, kita minta tolong kepada ayah bunda untuk membimbing. Nah, di sini ada gambar bapak guru dan murid-murid. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah.
jadi petugas sekolah teman-teman, maaf. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Nah, jadi teman-teman Benny dan teman-temannya ingin membuat tanah liat, tapi tanah liatnya ada di dalam gudang dan kuncinya ada di petugas sekolah, sehingga Benny dan teman-temannya meminta tolong untuk petugas sekolah membukakan pintu gudang. Nah, jadi kalimat minta tolong digunakan jika kita mengalami kesulitan, sehingga memerlukan pertolongan orang lain. Permintaan tolong disampaikan dengan bahasa yang santun, yang sopan, yang baik ya, yang ramah, dan diakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Nah, setelah kita ditolong oleh orang lain atau teman kita, maka kita ucapkan terima kasih. Nah, seperti gambar ini. Nah, kata ibu guru, ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, kata muridnya, kata Benny, baiklah Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, jadi Benny menolong ibu guru untuk melakukan pekerjaan, itu memajang kaligrafi di kelas. Nah, jadi sikap tolong menolong itu adalah sikap yang terpuji ya teman-teman, yang baik. Kita tidak boleh cuek, kita harus peduli sama orang lain, sama teman kita. Apabila yang ada kesusahan, kesulitan, kita harus membantunya. Nah, jika kita juga mengalami kesulitan, kita jangan sungkan-sungkan untuk meminta tolong kepada orang lain, dan tentunya harus mengucapkan terima kasih. Begitu ya teman-teman. Nah, vas bunga dari biji-bijian. Biji-bijian merupakan bahan alam. Vas bunga dapat dihias menggunakan biji-bijian. Contoh biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk hasil karya ada kacang hijau, jagung, beras, kacang merah. Nah, tentunya kita menggunakan lem untuk merekatkannya. Dan tidak hanya vas bunga yang bisa kita gunakan dengan biji-bijian, kita buat dengan biji-bijian, akan tetapi ada hasil karya yang lain, misalnya kolase, dan kemudian di situ ada celengan dengan biji-bijian yang dihias dengan biji-bijian dan sebagainya. Bisa juga tempat pensil, tempat tisu juga dengan bisa kita hias dengan biji-bijian. Nah, biji-bijiannya itu yang kering ya teman-teman. Nah, supaya bisa indah dan bisa bagus untuk direkatkan di tempat yang kita inginkan. Baik teman-teman, itu tugasnya, yaitu buatlah 5 kalimat permintaan tolong, ditulis di buku tugas dan difoto kepada ustadzah, dan ceritakan pengalamanmu saat di sekolah yang paling kalian rindukan, dan bisa direkam dengan suara kalian di voice note. Jangan lupa sholat 5 waktu ya, murojaah, patuhi protokol kesehatan, dan tetap selalu semangat. Ustadzah akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.